Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Ibu? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan mempelajari surat lamaran pekerjaan untuk pertemuan yang pertama. Sebelum kita memulai pertemuan ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Setelah proses belajar mengajar, insya Allah siswa dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita memulainya, marilah kita diskusikan pertanyaan berikut ini. Ya, silahkan jawabannya kamu tuliskan di buku catatan kamu. Apa yang kamu ketahui tentang surat lamaran pekerjaan? Mengapa kita harus membuat surat lamaran pekerjaan? Bagaimana sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan? Mari kita diskusikan. Apa yang kamu ketahui tentang surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang dibuat untuk keperluan permohonan, bergabung, atau bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi atau jabatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan penyedia lowongan pekerjaan tersebut. Mengapa kita harus membuat surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan kita buat untuk memperkenalkan dan mempromosikan diri dan keterampilan kita pada perusahaan atau lembaga yang akan kita tuju. Bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan? Ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus memperhatikan kriteria atau standar surat pada umumnya sebelum membuat atau mengirim surat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar surat kita diterima oleh HRD. Berikut kita akan mempelajari bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan agar surat lamaran pekerjaan kita tidak terbuang sia-sia. Mari kita simak sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan hal. 3. Alamat tujuan surat. 4. Salam pembuka. 5. Alenia pembuka. 6. Isi berupa identitas diri, maksud dan tujuan, dan menyertakan lampiran. 7. Penutup. 8. Salam penutup. 9. Tanda tangan dan nama terang. Sistematika yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat.
Nah, anak-anak Ibu, ini tolong diperhatikan. Kita lihat di sini contohnya Sosa, 20 Juli 2020. Nah, nama tempat ini dituliskan tempat di mana kamu menulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Tanggal, bulan, dan tahunnya adalah tanggal dan bulan tahun pada saat kamu menuliskan lamaran tersebut. Nah, perlu kamu perhatikan kembali setelah penulisan nama tempat diikuti dengan tanda koma. Sosa, koma, lalu setelah tempat, tanggal, dan pembuatan surat ini tidak diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya, yang kedua adalah penulisan lampiran dan hal. Kita perhatikan di sini yang pertama kita tulis adalah hal, lamaran pekerjaan, lalu lampiran, satu berkas. Nah, kita perhatikan penulisannya. Setiap awal katanya dimulai dengan huruf kapital dan tanpa diikuti tanda baca pada setiap akhir katanya. Berikutnya yang ketiga adalah alamat tujuan surat. Kita perhatikan di sini alamat tujuan suratnya. Yang terhormat, Kepala Bagian Personalia. Yang terhormatnya disingkat dengan YTH lalu diikuti tanda titik. Lalu setiap awal katanya dimulai dengan huruf kapital. PT Rapiski Jaya, Jalan Rambutan nomor 34 Aiktinga di Sosa. Nah, penulisan alamat tujuan surat ini harus lengkap, kita menunjukkannya kepada siapa, dan alamatnya juga lengkap. Yang keempat, salam pembuka. Nah, penulisan salam pembuka kita tuliskan dengan hormat, lalu diikuti dengan tanda baca koma. Penulisannya D-nya huruf besar, dengan hormat hanya huruf kecil. Yang kelima, alinea pembuka. Pada alinea pembuka, kamu dapat menuliskan dari mana kamu mendapatkan informasi bahwasanya perusahaan itu menerima lowongan. Apakah dari iklan, dari informasi seseorang, atau dari pengumuman resmi, atau dari permohonan instansi, atau inisiatif sendiri. Nah, kita lihat contoh kita. Pada contoh kita ini, dia menuliskan bahwa dia memperoleh informasi adanya lowongan pekerjaan di PT tersebut berdasarkan iklan. Kita perhatikan. Berdasarkan iklan yang dimuat dalam Harian Umum Palas Pos tanggal 18 Juli 2020, tertera adanya lowongan pekerjaan sebagai konsultan keuangan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kamu tuliskan nama harian di mana kamu memperoleh pengumuman tersebut lengkap dengan tanggal terbit harian tersebut. Dan di alinea pembuka juga kamu harus tuliskan kamu ingin menempati jabatan apa. Pada contoh kita dituliskan sebagai konsultan keuangan. Selanjutnya yang keenam adalah isi. Isi berupa identitas, maksud dan tujuan, dan menyertakan lampiran. Pada penulisan identitas ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, nomor telepon, email, agama. Ingat, setiap awal kata identitas ini harus dituliskan dengan huruf kecil. Kita perhatikan, nama ditulis Suraya Ravanda SE. Penulisan nama harus sesuai dengan ijazah terakhir. Lalu tempat tanggal lahir, Sibuan 11 Januari 1998. Pendidikan, sini kita tuliskan pendidikan terakhir ya, strata 1,
Nomor telepon kita tuliskan, email kita tuliskan bila ada, lalu agama. Lalu bagian dari isi adalah maksud dan tujuan. Di sini dituliskan maksud dan tujuannya adalah dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Lalu menyertakan lampiran. Nah, kita lihat. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, 3. Fotokopi KTP, 4. Fotokopi sertifikat komputer, 5. 3 lembar pas foto terbaru ukuran 3x4 cm. Nah, dalam lampiran ini, kamu bisa melampirkan apa saja yang bisa kamu berikan sebagai argumentasi kepada perusahaan untuk meyakinkan perusahaan akan keterampilan kamu. Yang ketujuh, penutup. Dalam penulisan penutup, kita lihat contoh. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Dalam penulisan penutup ini, kita tidak boleh menuliskan di sini kalimat permohonan. Seperti contohnya, besar harapan saya, Bapak Ibu akan menerima saya. Nah, itu tidak perlu. Cukup kita memberikan di sini adalah keantusiasan kita dalam mengajukan lamaran tersebut. Sistematika selanjutnya adalah salam penutup. Dalam surat lamaran pekerjaan, salam penutup juga sangat penting, menunjukkan sebagai etika dan sopan santun kita. Nah, kita perhatikan contohnya di sini salam penutupnya adalah hormat saya. Penulisannya adalah hormat hanya dengan huruf kapital, saya huruf kecil, lalu diikuti dengan tanda baca koma. Sistematika yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Nah, kita lihat contohnya di sini. Suraya Ravanda, SE. Maka sebelum dituliskan nama, kita bubuhkan dulu di sini tanda tangan. Lalu di bawah tanda tangan kita tuliskan nama. Anak-anak ibu, surat lamaran pekerjaan yang kamu susun sangat mempengaruhi diterima tidaknya kita ketika sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau lembaga. Banyak orang yang mengabaikan format penulisan surat yang baik. Akibatnya, surat lamaran kita ditolak dan hanya menjadi tumpukan kertas biasa. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Demikianlah penjelasan Ibu tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Ingat, pada saat kamu menulis surat lamaran pekerjaan, kamu harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, sekarang ayo berlatih. Silahkan baca buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 halaman 6 sampai 7. Latihan yang pertama adalah analisislah sistematika contoh surat lamaran pekerjaan tersebut. 2. Hal-hal apa saja yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan? Tulislah jawabanmu di buku latihan dengan menandai bagian-bagian atau struktur dari surat lamaran tersebut. Nah, setelah kamu selesai mengerjakannya, silahkan kirim hasilnya ke grup WA dalam bentuk foto. Oke, selamat mengerjakan. Ibu tunggu hasilnya. Oke, anak-anak Ibu, apabila kamu menemukan kesulitan dalam pembelajaran ini,
Silahkan ulangi menonton video ini, terutama pada bagian sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Kamu lihat lagi dan cermati. Ingat, jangan pernah bosan belajar, karena orang bodoh dekat dengan kemiskinan. Anak-anak ibu, pelajaran surat lamaran pekerjaan ini sangat berguna untukmu ketika kamu nanti akan melamar pekerjaan. Karena itu, kamu harus benar-benar bisa menguasainya. Nah, anak-anak ibu, kita sudah mempelajari surat lamaran pekerjaan, isi dan sistematikanya. Terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana kebahasaan dan bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan. Tetap semangat belajar, stay at home, jayalah pendidikan bahasa Indonesia. Assalamualaikum.